Pernah perhatiin nggak pas lagi di kasir supermarket? Mereka tinggal pindai barang terus bip, harganya langsung keluar di layar. Itu bukan sulap loh, itu adalah kekuatan dari sebuah sistem yang terorganisir dengan sangat-sangat rapi. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya sebuah komputer bisa nemuin satu barang di antara ribuan lainnya cuma dalam sekejap mata? Inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Semuanya dimulai dari satu gerakan yang simpel dan cepat. Diikuti sama suara yang kita semua hafal banget. Dan seketika, semua info yang dibutuhin langsung muncul. Ini bukan keajaiban, tapi ini adalah kekuatan dari sebuah sistem yang super terorganisir yang namanya database. Yuk kita selami lebih dalam lagi. Jadi, rahasianya itu ada di cara informasinya disimpan. Ini semua tentang sesuatu yang kita sebut data terstruktur. Anggap aja ini kayak metode Marie Kondo buat data. Super rapi, super efisien. Biar gampang, coba deh bayangin sebuah lemari arsip digital yang rapihnya kebangetan. Di mana setiap potongan informasi itu punya rumahnya sendiri. Nah, sekarang kita bongkar isinya. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat contoh nyata ya. Di sini ada tabel data siswa. Kita bakal pakai data ini buat ngertiin 3 elemen kunci dari data yang terstruktur. Pertama, ada yang namanya field atau kolom. Lihat deh judul-judul di paling atas tabel itu. Ada NIS, nama, underscore lengkap, dan seterusnya. Nah, masing-masing itu adalah sebuah field. Ini tuh kayak label di map arsip yang ngasih tahu kita, di dalam sini isinya tanggal lahir semua. Gitu. Berikutnya, ada record atau baris. Setiap baris itu satu paket komplit data untuk satu entitas. Kalau di sini, ya satu siswa. Anggap aja ini adalah map lengkapnya si Budi Santoso yang isinya semua dokumen dia, dari A sampai Z. Dan ini dia, bagian paling krusial. Primary key atau kunci utama. Ini adalah pengenal yang sifatnya unik. Coba lihat kolom NIS. Mungkin nggak ada 2 siswa yang punya NIS yang sama? Nggak mungkin kan? Nah, inilah yang ngejamin setiap baris data itu benar-benar unik dan nggak bakal ketuker sama yang lain. Jadi, biar gampang ingetnya, database itu lemari arsipnya. Tabel itu laci-lacinya. Field itu label di tiap map. Record itu isi lengkap dari satu map. Dan primary key itu semacam nomor KTP-nya si map itu, yang nggak mungkin ada duanya. Gimana, kebayangkan sekarang strukturnya? Oke, kita udah tahu apa itu data terstruktur. Tapi, kenapa sih ini penting banget? Kenapa harus serapi itu? Nah, ternyata kerapian inilah yang ngasih kekuatan super ke data. Penasaran? Yuk kita lihat. Jadi, data yang terstruktur itu punya 3 superpower. Pertama, dia bisa nyari data secepat kilat. Kedua, bikin analisis data jadi gampang banget. Dan yang paling penting, ketiga, dia ngejamin datanya itu akurat dan nggak aneh-aneh. Buat ngebayangin pencarian cepat, coba pikirin kamus deh. Kalau mau nyari kata zebra, apa iya kamu baca dari halaman pertama? Enggak kan? Pasti langsung loncat ke bagian huruf Z. Nah, primary key di database itu fungsinya persis kayak indeks alfabet ini. Dia ngasih tahu komputer buat langsung loncat ke data yang dicari, nggak perlu nyari satu-satu. Sekarang kita ganti skenario. Bayangin Anda pemilik toko. Anda pengen tahu produk apa aja nih yang stoknya udah mau habis tinggal di bawah 10. Kalau datanya berantakan, wah bisa pusing 7 keliling nyarinya. Tapi kalau datanya terstruktur, gampang banget. Anda tinggal bilang ke komputer, tolong filter tabelnya, tampilin baris yang kolom stoknya kurang dari 10 aja. Dan, boom, dalam sekejap, daftarnya langsung keluar. Nah, inilah kekuatan analisis yang super praktis. Sadar atau enggak, konsep primary key ini tuh ada di mana-mana loh di sekitar kita. Seringkali kita nggak nyadar aja. Coba deh, renungin sebentar. NIK atau nomor induk kependudukan kita itu kan sebuah primary key. Apa jadinya ya kalau amit-amit ada 2 orang di Indonesia punya NIK yang sama persis? Jawabannya? Kekacauan massal. Data pemilu bisa ngaco, bantuan sosial bisa salah sasaran, paspor bisa ketuker, bahkan beasiswa bisa nyasar ke orang yang salah. Keunikan si primary key inilah, si NIK ini, yang jadi penjaga ketertiban di masyarakat digital kita. Contoh lain yang gampang banget ditemuin,
Perpustakaan. Mungkin ada 10 buku dengan judul matematika, tapi masing-masing pasti punya nomor ISBN yang beda. Nah, nomor ISBN inilah yang jadi primary key-nya. Jadi penyelamat biar nggak ada drama buku yang ketuker. Jadi, semua obrolan kita soal kerapihan data ini bukan cuma soal ngerapiin doang ya. Tujuan utamanya itu jauh lebih besar, yaitu mengubah tumpukan data mentah jadi keputusan yang cerdas. Kutipan ini pas banget. Dengan ngasih struktur, kita tuh sebenarnya lagi ngasih instruksi yang super jelas ke komputer, sebuah bahasa yang mereka ngerti, biar mereka bisa ngerjain hal-hal yang luar biasa buat kita. Jadi, ingat ya, tujuan kita nata data kayak gini itu bukan buat bikin arsip kuno yang kaku dan mati. Tujuannya itu buat ngebangun sistem yang hidup yang bisa ngasih tahu kita langkah selanjutnya. Kapan harus restock barang, siswa mana yang butuh perhatian ekstra, atau tren apa yang lagi naik daun. Sebagai penutup, saya lempar satu pertanyaan deh buat direnungkan. Di aplikasi ojek online yang kita pakai tiap hari, kenapa sih nomor telepon atau email kita yang jadi kunci identitas kita, bukan nama lengkap kita? Setelah kita bahas soal primary key dari tadi, jawabannya harusnya udah mulai kebayang kan?